Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Samuel, dan hari ini saya didampingi oleh saudara kita yang baru, host yang dampingi saya. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Julio Ronaldi. Julio Ronaldi nama lengkapnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, bersama Romo. Ya, selamat berjumpa kembali. Romo Roni dan Oma Endang Lestari. Oma Endang Lestari. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Senin 5 Juni 2023 kita merayakan ya Orang Kudus Beata Ana dari Santo Bartolomeus. Nah, tema kita unik hari ini. Ya. Tema kita sangat unik, yaitu tentang martir. Nih, tentang martir ini ternyata ada dua jenis ya. Ada jenis-jenisnya nih. Ada martir merah dan martir putih. Apa sih martir itu dan apa martir merah itu dan apa martir putih, Romo? Ya, martir ya. Tugasnya gereja itu salah satunya itu adalah martir ya, kesaksian, memberi kesaksian tentang Yesus. Gereja yaitu orang-orang terbaptis, para pengikut Kristus. Kalau kita membaca, mendalami sejarah gereja dan kemudian orang-orang kudus, santo-santa kita, itu di situ kita menemukan ada begitu banyak martir. Menjadi martir itu butuh keberanian. Menjadi martir itu butuh keberanian karena kita harus berani mengorbankan, berani untuk siap berkorban, mengorbankan jiwa dan raga kita untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Memberi kesaksian tentang Yesus berarti kita pertama-tama kita harus berbicara seperti Yesus, kemudian bergaul seperti Yesus, berkarya seperti Yesus, berkarya selama dia hidup dan berkarya di dunia ini. Artinya kita memberi kesaksian tentang Yesus lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tentunya sejalan dengan karya Yesus sendiri selama dia berkarya di dunia ini dan juga sebagaimana dicatat dalam kitab suci. Ya. Dan ada dua jenis nih, Romo ya. Martir itu ada yang putih, ada yang merah. Apa itu, Romo? Ya. Martir putih itu mereka yang siap berkorban, mereka yang siap menderita, mereka yang siap dianiaya, mereka yang siap untuk menerima begitu banyak hukuman, tantangan, dan penderitaan, namun tidak sampai kehilangan nyawa. Itu martir putih. Mereka yang berjuang untuk mempertahankan iman mereka, tidak sampai kehilangan nyawa. Sementara martir merah itu mereka yang berjuang, berkorban untuk mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus dengan kehilangan nyawa mereka sendiri. Mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberi kesaksian tentang iman mereka akan Yesus. Dan kalau kita baca itu sejarah gereja tentang orang-orang kudus, santo-santa, para martir itu. Mereka itu rela mengorbankan iman mereka karena mereka tidak mau menyembah kepada dewa-dewa asing atau dewa-dewa Baal. Bahkan dalam kitab suci pun ada. Mereka itu siap untuk mati ketimbang mereka harus menyembah berhala. Ya, itu mengajarkan kepada kita di zaman sekarang untuk siap berkorban. Kita pun masih punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi martir di zaman sekarang. Jadi martir merah dan martir putih ini Romo Roni sudah jelaskan barusan tentang martir putih itu pengorbanannya sama, mempertahankan iman sama, tapi tidak sampai kehilangan nyawa. Tidak sampai kehilangan. Kalau martir merah itu sampai menumpahkan darah, kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa. Julio, ya. Kamu punya pertanyaan apa mungkin untuk Romo ya? Ya. Mengenai martir ini, Romo. Sebenarnya kalau di zaman ini ya, Romo ya, di zaman sekarang ini, apakah masih mungkin kalau kita ini untuk menjadi martir, dan apakah penting dan mengapa bisa demikian, Romo? Ya. Setiap kita orang-orang terbaptis, pengikut Kristus itu punya kesempatan untuk menjadi martir, menjadi saksi Kristus di zaman sekarang. Dan itu sangat mungkin. Gereja memberikan peluang seluas-luasnya kepada para pengikutnya untuk menjadi martir di zaman sekarang. Kemudian juga berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah hiruk-pikuk dunia yang terkadang kebenaran dikesampingkan demi keinginan atau demi
tujuan tertentu dari sekelompok orang. Kita menyesuaikan juga ya Romo dengan Iya, perkembangan perkembangan zaman zaman. dimana kita juga bisa sebenarnya memanfaatkan nih teknologi, Kesempatan ya, teknologi untuk bisa teknologi. menjadi martir. Itu juga bisa menjadi wadah ya untuk kita Bersaksi. juga bersaksi menyerukan gitu ya Romo. Iya, tentang kebenaran iman Iya, kita. Kebenaran tentang iman. Berkaitan dengan martir nih. Iya. Kita akan beralih ke Oma Endang. Oma, Endang. kita mau tanya apa yang Oma Endang tangkap yang bisa dipelajari dari teladan-teladan martir yang barusan Romo jelaskan. Apakah Oma punya pengalaman bagaimana Oma mewartakan lalu mempertahankan iman Memperkuat, meskipun ada yang dalam tanda kutip ejek misalkan, oh ini sering ke gereja atau apa. Pernah punya pengalaman seperti itu Oma? Boleh diceritakan? Ya, kalau mengenai martir ya, untuk pribadi saya ya, untuk yang merah itu tidak pernah ya. Kalau enggak ada kan buktinya Masih ada hari sampai ini sekarang. masih ada, ya. Iya. Kalau seandainya, tetapi martir Putih. Putih. itu sangat ringan ya, jadi berkorban demi misalnya untuk keselamatan teman dan sebagainya, memberi dukungan ya, selain memberi dukungan dan empati terhadap penderitaan orang lain itu Iya. tentu untuk setiap orang itu tidak sama ya kualitasnya dan kuantitasnya. Untuk Uma dengan usia yang sudah lanjut demikian ya, Ya. santai-santai aja, tidak terlalu bisa dikategorikan sebagai martir, tapi adalah pengabdian dan pelayanan lebih tepatnya. Pelayanan, ya. Jadi pengabdian pelayanan dan mendoakan orang lain lalu membela orang, mendukung orang lain itu masuk martir apa ya? Artinya mengorbankan keinginan pribadi, kepentingan pribadi untuk kebaikan orang lain. Itu bagian dari martir. Karena iya Oma, karena contoh Oma rela meninggalkan kesibukan Oma, mungkin urusannya lebih penting untuk membantu mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang sakit, atau Oma bangun pagi-pagi ketika masih asik tidur tapi Oma harus bangun pagi untuk misa. Mengorbankan keinginan. Itu bagian dari martir. Oh begitu, saya sekarang mengerti ya. Jadi setidak-tidaknya setiap orang di dalam selama sepanjang hidupnya pasti ada yang melakukannya ya. Sekarang tergantung pada kualitas dan kuantitasnya saja ya. Kalau yang itu Oma, yang kualitas dan kuantitas itu Tuhan yang menilai. Iya, Yang penting kita melakukan dengan tulus. Yang penting kita melakukan dengan tulus apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Katolik. Iya, sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Oma untuk pengalaman-pengalaman yang sangat menggugah hati dan menyadarkan kita bahwa pentingnya pengorbanan. Oma berkorban Oma untuk mendukung orang, mendoakan orang, meluangkan waktu untuk datang ke podcast ini pun itu bagian dari Martir, ya. Kesaksian pengakuan iman, kesaksian iman. Luar biasa Oma. Dan Luar biasa. Julio, apa yang mau Julio tanyakan lagi untuk Romo dan Oma? Ya, bagaimana ya Romo kalau kita tahu ya, sudah tahu banyak sekali martir-martir dalam gereja Katolik ya, baik yang Putih maupun masih, yang merah. maksudnya yang masih hidup dan baik yang sudah meninggal, itu bagaimana sih cara kita untuk menghormati ya, menghargai, dan juga apakah itu penting bagi kita juga sebagai orang-orang Katolik di sini, Romo? Iya. Kalau kita di gereja Katolik kan sudah ada daftar orang kudus para martir. Yang itu yang sudah diakui oleh gereja. Namun di luar sana itu ada begitu banyak martir yang mungkin belum diketahui oleh gereja secara resmi, tetapi mereka pengorbanan mereka itu sungguh luar biasa. Ya.
Dan bagaimana caranya untuk mengetahui mereka tentang martir? Tentu seperti yang saya bilang tadi, kalau di gereja Katolik ada daftar orang kudus, para martir, santo dan santa. Dan kemudian kalau kita baca sejarah gereja, kemudian juga kita mengikuti perkembangan dunia zaman sekarang, juga ada begitu banyak martir yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan untuk kebaikan banyak orang. Itu juga bagian dari martir. Apalagi di zaman sekarang itu orang hampir sebagian besar waktu itu orang gunakan untuk seluncuran di media sosial. Iya, betul. Sementara untuk Tuhan, untuk ke gereja itu minim sekali. Dan ketika ditanya kenapa tidak ke gereja, tidak punya waktu. Padahal punya begitu banyak waktu digunakan untuk hal-hal yang sangat duniawi. Sementara untuk Tuhan seringkali mengatakan tidak punya waktu. Berarti tidak ada semangat untuk berkorban. Tidak ada semangat pengorbanan di dalam hati dan hidup. Dan itu harus perlu digali dan kemudian menjadi evaluasi bagi banyak orang. Bagi kita semua yang menyaksikan acara itu. Iya, baik. Tadi tentang martir ya, pemirsa, di mana kita memang sebagai ya, orang-orang Katolik yang tentu saja dari martir-martir yang ada di gereja Katolik, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, itu juga kita bisa meneladani mereka juga. Kita juga bisa dengan teknologi juga kita bisa searching, itu sudah gampang sekali ya, karena kita bisa melihat juga daftar orang kudus. Ya, yang pastinya hampir setiap hari ya Romo ya ada kita merayakan, memperingati dan merayakan. Memperingati dan merayakan. Iya. Oke. Terima kasih Julio, dan kata kunci untuk pemirsa di rumah Romo. Pesan-pesan apa yang bisa dipetik dari teladan martir merah dan martir putih untuk hari ini? Kita semua dibaptis ya, orang-orang Katolik yang sudah dibaptis itu, kita punya tugas itu untuk memberi kesaksian tentang iman kita atau martir ya, menjadi saksi. Jadi terkadang orang takut untuk bersaksi tentang imannya, bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang keadilan. Tetapi justru Yesus sangat mengharapkan supaya kita yang di zaman sekarang itu mampu memberi kesaksian tentang iman kita, tentang Yesus. Karena Yesus sendiri mati, rela wafat di kayu salib untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Maka kita para pengikutnya juga harus menimba spirit yang sama untuk memberi kesaksian di zaman sekarang tentang kebenaran, keadilan, tentang cinta kasih. Intinya itu. Maka jangan takut untuk berkorban. Jangan takut untuk berkorban. Ya. Baik, sebelum kita merangkai semuanya, apakah Oma punya pertanyaan untuk Romo Roni? Ya, setelah kita berdiskusi pada saat ini, baru Uma mengerti bahwa segala pelayanan kalau dikerjakan dengan iman yang teguh, dengan kesetiaan, dan dengan kegigihan, itu termasuk martir. Semoga ya Uma bisa lebih menghayati bagaimana hidup sebagai seorang Katolik ya, dengan meneladani Yesus dan para kudus yang lain sebagai martir. Amin. Luar biasa. Romo, mohon rangkai semua, pimpin kita dalam doa penutup ini, dan mohon berkatnya juga untuk kita dan pemirsa di rumah. Amin. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih banyak Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini. Ada Oma Endang, ada Samuel dan juga ada Julio. Kami telah berbicara banyak hal tentang kesaksian iman, tentang martir. Semoga teladan hidup para kudus, para martirmu, baik martir merah maupun martir putih, semakin menginspirasi kami dan juga menjadi daya juang, daya dorong bagi kami untuk menjadi saksi, menjadi martir di zaman sekarang. Mampukan kami semua untuk mampu memberi kesaksian tentang kebenaran dan keadilan. Berkati seluruh tugas, pekerjaan dan karya pelayanan kami di hari-hari yang akan datang. Semoga kehadiran kami kapan dan di mana saja kami berada menjadi kehadiran Yesus sendiri lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan Sama. semua yang ada di rumah dan juga aktivitas kita selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa di rumah, setelah kita mendengarkan podcast hari ini, martir merah dan martir putih, jangan lupa bagikan, like, dan komen Subscribe juga. di channel YouTube Sosietas Santa Clara. Dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Dadah. Dadah. Orang